sih beli suatu produk itu tapi melihat dari iklan atau rekomendasi dari temen lo? Oh iya pernah, emang kenapa? Mereka itu tahu nggak ya kalau pengolahan informasi dan persepsi itu bekerja di balik keputusan pembelian mereka itu? Nah, jadi gini, pengolahan informasi dan persepsi konsumen itu merujuk pada bagaimana konsumen mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi yang mereka terima terkait produk atau layanannya. Habis itu kayak proses ini juga mencakup beberapa tahap kayak seperti stimulus, pengolahan informasi, dan pembentukan persepsi. Nah, di situ juga kayak ada persepsi ini berdasarkan pengalaman atau persepsi pribadi. Habis itu si persepsi konsumen ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kayak seperti pengalaman sebelumnya, budaya, dan kondisi psikologisnya yang pada akhirnya ini mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Jadi gitu. Oh. Tapi lo tahu nggak sih konsumen itu menerima informasi melalui rangsangan dari luar seperti iklan atau rekomendasi. Tapi bagaimana informasi itu bisa diterima oleh mereka gitu? Lo penasaran? Lo pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Kalau pengen tahu banget, kita tonton video yang satu ini. Oh ya Gung, gue mau nanya nih sama lo, gimana sih persepsi lo tentang konsumen yang dipengaruhi sama faktor eksternal lo? Gimana kalau menurut lo? Menurut gua ya, dari faktor eksternal itu seperti orang yang lagi tren ya. Prinsip konsumen sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Misalnya konsumen cenderung membeli produk yang lagi tren atau yang lagi direkomendasikan oleh influencer. Banget TikTok ya. Ketika ada barang yang lagi tren, pasti konsumen tersebut akan membeli barang tersebut lah. Begitu. Jadi menurut lo itu ya? Udah sih gitu doang kalau kata gua. Nah Le, tadi kan lu udah nanya gua nih. Gantian ya, gua nanya lu. Boleh. Le, jelasin sih bagaimana konsumen memfilter informasi yang diterima berdasarkan pengalaman atau kebutuhan. Kalau menurut gue sih ya, biasanya konsumen itu milih informasi itu yang sesuai dengan kebutuhannya dia sendiri loh. Dan biasanya dia tuh sering banget dipengaruhi oleh persepsi orang lain yang sudah terbentuk gitu loh. Nah contohnya nih kayak misalkan lu nih biasa beli barang di toko Erigo, tiba-tiba temen lu ada yang nyuruh beli di Otski, tapi lu pasti cari tahu dulu kan di Otski itu bahannya kayak mana, terus modelnya apa aja gitu kan. Meskipun ada merek yang lain, pasti lu cari tahu dulu tuh, walaupun lu kayak sebenarnya ragu mau beli di situ loh, karena lu udah biasa pakai Erigo gitu kan. Jadi lu mau pindah ke merek lain tuh agak gimana gitu, walaupun ada yang mempengaruhi gitu ya. Kalau menurut gue sih gitu Bung. Do, lo tau gak sih tentang bagaimana proses pengolahan informasi dan persepsi akhirnya membantunya dalam membentuk keputusan pengambilan? Setelah saya menerima informasi dan memproses melalui persepsi, saya akhirnya memutuskan untuk membeli produk karena saya merasa itu adalah pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan saya. Gue ini bingung tahu. Gue pengen beli baju lebaran. Menurut lo, gue beli di store apa beli online? Kalau menurut gue di online aja, karena kan di online itu lebih banyak diskon sih. Iya. Lebih praktis juga. Begitu sih kalau kata gue. Coba gue lihat-lihat dulu lah. Gue udah check out, Bung. Nah kan, lu dapat berapa persen? Gue dapat 50% potongan. Makanya gue sering suka online itu banyak diskon-diskon itu cuma belanja langsung ke tempatnya. Iya. Udah.
Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari kelompok kami, Setiap keputusan pembelian yang kita buat tidak hanya didasarkan pada informasi yang kita terima, tetapi juga bagaimana kita memprosesnya melalui persepsi pribadi yang pengaruh sosial. Memahami proses ini membantu kita menjadi konsumen yang lebih cerdas. jadi sekarang kita harus berpikir lebih kritis untuk tentang keputusan pembelian berikutnya. Luar biasa. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat.